jerih payah dan usahanya tidak ada. Dimulai dengan lelah, capek, dan diakhiri dengan lelah dan capek juga. Kita ingin mendapatkan hasil kan harus berjuang dulu. Biar pengen punya kendaraan, punya tanah, kita berjuang. Kumpulkan dana per bulan, dia harus nabung sekian ratus, setiap bulan dia nabung sekian ratus. Setelah dia dapatkan hasil, dia bisa membeli kendaraan. Apakah selesai ujiannya? Lelahnya dengan dunia ini tidak. Dia harus mengurus ini, ngurus itu, ngurus pajaknya. Dia harus menjaga ini, menjaga itu. Demikian juga misalkan beli tanah. Dia beli berpetak-petak tanah. Selesai dia beli petak tanah, sudah selesai tidak, dia harus ngurus sertifikatnya, mungkin balik namanya, terus ya dengan kelelahan pikiran ini. Insya Allah kita semua merasakan ini. Benar apa yang disampaikan Nabi Sallam, bahwasanya untuk mewujudkan cita ini terus datang rintangan. Dia selesai rintangan ini, datang rintangan lagi. Bahasanya beli fa'in akhqa'ahu hada nahasyahu hada. Kalau dia bisa melewatinya, akan muncul rintangan baru lagi. Ya, itulah kehidupan dunia. Kalau kita memahami tentang hakikat kehidupan dunia ini, maka kita ini pasti akan memahami bahwa tidak pantas dunia ini menjadi tempat yang kekal selama-lamanya, menjadi tempat persinggahan selama-lamanya. Karena tempat tinggal yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Di sana ada surga yang kenikmatannya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya. Para jamaah sekalian rahimahullah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di bab yang ke-8. Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Habibullah membuat bab orang yang telah mencapai usia 60 tahun tetapi belum juga menjadi manusia yang taat, maka Allah telah cukup memberikan waktu yang panjang kepadanya sampai usia 60 tahun. Maka bersegeralah dia bertaubat sebelum datang ajal dan adab. Bab ini adalah bahasa lain dari hadis Nabi SAW yang akan kita baca, bahwa Allah akan memberikan uzur kepada seorang manusia sampai pada usia 60 tahun. Kok sudah 60 tahun masih belum sadar-sadar, masih juga belum paham tentang ibadah yang benar, masih juga belum bisa baca Al-Quran. Kemana waktu puluhan tahun? Saat dia sudah balik, Allah sudah kasih uzur ini, kasih waktu. Sudah balik sampai usia 30 tahun. Ini kemana waktu puluhan tahun ini? Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun ini, 40 tahun, 50 tahun, sampai 60 tahun. Dia tidak tahu cara beribadah yang benar. Itu semuanya sudah tidak ada lagi uzur baginya. Ini adalah bahasa hadis yang akan kita baca di hadis yang ke-11 ini. Perhatikan hadis yang ke-11 ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Kata Nabi SAW, Allah itu sudah memberikan uzur kepada seorang manusia dengan menunda ajalnya hatta ballaghahu 60 sana, sampai ketika dia sudah usia 60 tahun. Sama dengan bab yang dituliskan oleh Ustaz Abdul Hakim tadi. Dan karena memang usia umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70-an tahun standar usia umatnya Nabi Muhammad. Ada yang sebelumnya sudah meninggal, ada yang lebih dari 70 tahun masih diberikan
kesempatan. Tapi rata-rata usianya antara 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku, yaitu rata-rata standarnya, umurnya umatku adalah ma baina sittin ila sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalla man yujawizu dzalik, sedikit yang melampaui dan melewati usia 70-an tahun. Berarti orang yang Allah beri usia sampai 60 tahun, harusnya dia sudah faham tentang ibadah-ibadah yang benar. Dia harusnya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harusnya lebih mendekatkan diri. Waktunya dia untuk mengabdi kepada Allah. Usianya sudah 60 tahun. Badan sudah mulai lemah. Dia lihat rambut sudah mulai beruban, bahkan banyak sudah ubannya. Dia rasakan ketika makan sudah mulai ada efek sampingnya. Terlalu banyak makan jeroan, pegel-pegel badannya, dia rasakan ini. Dia sudah tidak seperti masa muda dahulu. Keluar malam cepat masuk angin. Makan kebanyakan sudah merasa lemas atau merasa tidak enak badannya. Ini sudah merupakan tanda-tanda bahwa dia itu sudah tidak seperti dahulu, tidak muda lagi. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang rengean para penghuni neraka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Allah ceritakan ini orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia merengek kepada Allah. Wa hum yastarihun, dia berteriak-teriak. Ya, dia memohon kepada Allah SWT, akhrijna, ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari neraka ini ya Allah. Mereka enggak tahan dengan panasnya neraka jahanam ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Bukankah dahulu kami, yaitu kami Allah maksudnya, sudah beri kesempatan, beri umur, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan. Kata ulama tafsir, yang datang memberi peringatan sudah dekat dengan kematiannya adalah asyai'uban. Kata ulama ahli tafsir, diantaranya adalah Imam Ikrimah, sebagian didekilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud yang membawa peringatan. Jadi Allah katakan, bukankah dahulu kami sudah memberikan umur yang panjang dan telah datang pemberi peringatan? Kata ahli tafsir, maknanya adalah telah muncul ubannya. Uban ini tanda bahwasanya kita ini sudah nggak muda lagi. Maka kita harus introspeksi semuanya. Dan kita ini, saya, panjenengan semuanya, ini waktu terus bertambah. Harusnya semakin kita introspeksi diri. Kalau sebagian saudara-saudara kita berganti tahun baru, mereka senang, oh umur saya tambah. Salah, bukan tambah umur, kita ini semakin berkurang umurnya. Kenapa kita harus merayakan dengan berkurangnya umur kita? Setiap tahunnya saudara-saudara kita juga merayakan ulang tahunnya. Bukan kita ini bertambah umur, selamat, tambah umurnya, harusnya selamat. Umurmu sudah akan mati, sudah akan habis. Ajal sudah ditetapkan. Ibaratnya kita ini sedang melangkah menuju ajal, kan gitu. Manusia nggak ada yang diam di tempat, dia akan maju terus. Ya, ibaratnya misalkan ada sebuah mesin yang berputar itu, kita ini sedang di bawahnya itu ajal kita sedang jalannya. Semakin mendekati ajal. Tambah umur, mungkin nanti Allah kasih kesempatan sampai umur 2024 misalkan. Ini berarti semakin dekat dengan finish dan endingnya kita. Ya, semakin kita ini harus introspeksi diri. Apalagi tadi yang saya sebutkan, kita sudah mulai beruban,
Kita melihat sudah mulai muncul jenggot, bahkan di jenggotnya juga ada ubannya. Kita sudah rasakan ketika makan ini mulai rasanya tidak seperti masa-masa dahulu. Terlalu makan banyak yang mungkin jeruan-jeruan, kita rasakan efeknya. Sehingga dia sudah mulai banyak pantangan-pantangan. Kadang-kadang yang manis nggak boleh, yang santan nggak boleh. Subhanallah. Jadi dia berarti sudah mulai sudah usianya tua dan dia lemah dan saatnya dia untuk kembali kepada Allah. Ya, dia introspeksi diri selama ini, benarkah sholat saya? Kalau dia sadar hal itu, perbaiki sholatnya, bertanya kepada seorang ustaz, pelajari bagaimana sih sholatnya Nabi SAW. Masih ada kesempatan. Ya, selagi kita masih diberikan kesehatan, saya panjenengan yang duduk di sini masih ada kesehatan di sini, kita introspeksi diri, ibadah-ibadah yang wajib ini. Saya sudah memiliki zakat, saya memiliki harta yang mencapai nisab. Apakah ini sudah wajib saya keluarkan? Kepada siapa saya harus mengeluarkannya? Lihat, itu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ya. Saya punya istri, saya punya anak-anak. Apakah saya sudah mendidik mereka dengan pendidikan yang benar? Ini semuanya akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Nah. Kemudian kita lanjutkan di bab yang ke-9. Babnya, kata beliau, hati orang tua itu menjadi mudah pada dua hal. Hati orang tua itu mudah pada dua hal. Pertama, pada dunia, dan yang kedua, angan-angan dan cita-citanya. Orang tua dalam kecintaan terhadap wanita sudah mulai lemah. Keinginan syahwatnya sudah mulai lemah. Tapi lihat, salah satu kebenaran sabda Nabi sallallahu, dan kita saksikan ini, kakek-kakek kita, kakung-kakung kita ini, kalau urusan dunia masih semangat. Nasihatin kepada cucu-cucunya juga, ayo semangat biar sukses. Motivasi terhadap dunianya masih kuat. Ya, dunianya mudah, tetap mudahin. Hati orang tua itu mudah hanya pada dua: cinta dunia dan angan-angannya. Kalau cinta wanita sudah nggak seperti masa-masa mudanya dahulu. Tapi kalau dunia ini terus makin dia selalu mudahin. Bab ini adalah kesimpulan dari hadis yang akan kita baca di hadis yang ke-12. Kita baca hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yazalu qalbul kabir syabban fitnatain. Senantiasa hatinya orang sepuh, orang tua itu syabban, syabab muda, fitnatain pada dua hal, fi hubbid dunya, pada kecintaannya terhadap dunia, wa tulil amal, dan panjangnya amal angan-angan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang beliau sabdakan. Umumnya manusia, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang dikecualikan dari umumnya manusia. Karena Allah juga vonis umumnya manusia itu mereka pedulinya terhadap dunia dan mereka lalai terhadap urusan akhirat. Allah vonis, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu, manusia umumnya itu, ya'lamun, sangat mengetahui, sangat pandai, sangat perhatian, sangat peduli
terhadap urusan dunianya. Lalu Allah vonis wahum anil akhirah, tapi tentang urusan akhiratnya wahum ghafilun, mereka itu lalai, nggak peduli. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi bukti apa yang kita saksikan, bahwa orang tua yang keinginan dengan makan sudah nggak seperti dahulu. Gimana dia mau makan dengan enak? Giginya sudah banyak yang ompong. Ya, mau makan sate sudah nggak bisa gigit lagi sudah. Ya, mau makan es krim apalagi, sudah tua kok makan es krim. Mau makan yang enak-enak di restoran sudah paling apa itu yang kayak roti yang kalau ditaruh di sini akan habis, itu namanya itu. Biasanya saya ingat ya kakak saya kalau pengennya yang itu dingin habis sendiri. Brem ya. Nah itu habis sendiri ya. Yang seperti itu. Dalam urusan makan sudah nggak ada, sudah tua berarti kan. Dalam selera makan sudah tua. Selera dengan wanita juga buat seperti usia-usia yang baru nikah kan, usia 30, usia 40 masih seger-segernya, masih kuat-kuatnya. Oh, kalau sudah usia 60 sudah selera dengan wanita berarti sudah tua kan, jadi nggak muda lagi dia. Selera dengan jalan-jalan keliling-keliling dengan apa namanya, lihat ini lihat itu. Kayak dulu masa mudanya mungkin suka touring, misalnya kemana-mana naik mogi, motor gede-gede, mungkin rekreasi ke sini. Sekarang dia kondisi fisiknya sudah tua, berarti untuk jalan-jalan sudah tua. Tapi dua ini yang selalu muda ini. Kalau urusan dunia dia tetap pengen, dia tetap muda, sehingga dia selalu memotivasi anaknya, motivasi cucunya, sukseskan dunia. Bahkan dia sendiri juga masih begitu senang dengan dunia. Berarti masih muda dalam urusan dunia dia. Yang kedua adalah watulil amal, dan angan-angannya, cita-citanya, harap-harap dalam urusan dunianya. Di sini disebutkan riwayat yang lainnya. Kalau tadi ini riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6420. Di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1046, di dalam riwayat lain ini, Nabi SAW mengatakan qalbus syaikhi syabun, hatinya orang tua itu muda, ala hubbithnataini, pada kecintaan dua hal. Hubbil aishi, cinta terhadap kehidupan, pengennya hidup, gak mau mati. Wa hubbil mali, dan cinta terhadap harta. Dan ini memang saling berkaitan. Cinta harta, cinta jabatan, berarti dia takut mati. Hubbul aish, dia senang dengan kehidupan, senang dengan kesehatan, senang usianya terus dipanjangkan, dan senang dengan harta. Berarti dia takut miskin dan takut apa? Kematian. Padahal sebenarnya takut mati sama cinta dunia itu adalah penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW, penyakit kronis yang bernama wahn, penyakit wahn. Ya, hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, yushiku an tada' alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat Islam akan dikeroyok oleh orang-orang kafir, sebagaimana nampan yang berisi makanan itu dikeroyok oleh orang-orang yang kelaparan. Bisa kita bayangkan, orang yang lapar melihat satu tempat nampan berisi makanan yang enak, lezat-lezat, akan habis itu dimakan. Nabi menggambarkan umat Islam di akhir zaman akan dikeroyok oleh orang-orang kafir. Mereka sudah tak punya lagi wibawa, tidak ditakuti oleh orang-orang kafir. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena minoritas jumlah kita di saat itu? Nabi SAW, enggak, jumlah kalian tuh kathir, banyak, mayoritas. Dan kita saksikan ini umat Islam kan mayoritas. Di negeri kita aja, negeri yang paling banyak
jumlah kaum musliminnya. Mayoritas agama, pemeluk agama di negeri kita adalah agama Islam. Akan tapi Nabi SAW katakan, walakinnakum ghusaun ka ghusai sayl. Tapi Islamnya kalian saat itu seperti buih, seperti sampah yang dibawa arus kemanapun arus mengalir, tidak punya prinsip, tidak punya wibawa lagi. Saat itulah kata Nabi SAW, Allah akan timpakan kepada kalian penyakit wahan. Para sahabat tanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut terhadap kematian. Hujan turun, kita berdoa agar hujan yang turun menjadi nikmat dan rahmat. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi nikmat dan rahmat bagi kita semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Di dalam riwayat yang lainnya, masih pada bab ini, di dalam riwayat yang lainnya, masih dari riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, qalbu syaikhi syabun ala hubbi fnatain, tulul haya wa hubbul mal. Mirip-mirip dengan hadis sebelumnya. Hati orang tua hati orang yang usianya sudah tua itu tetap masih muda pada kecintaan dengan dua hal. Tulul haya, panjangnya hidup, panjang umur. Tulul haya, panjang umur. Wa hubbul mal, dan cinta terhadap harta. Jadi mirip-mirip ya. Kalau tadi dalam riwayat yang pertama, cinta harta dan angan-angan. Riwayat yang kedua, cinta hidup, ya, takut mati, maksudnya cinta hidup dan cinta harta. Dalam riwayat yang ketiga, selalu pengen panjang umurnya dan cinta dengan harta. Saling melengkapi. Ditambahkan lagi di hadis yang ke-13, ini juga mirip dengan hadis sebelumnya. Tapi ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakburu ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnan. Saya ulang. Nabi mengatakan, anak Adam itu akan semakin membesar, mana semakin tua, semakin tambah umurnya. Wa yakbaru ma'ufnan, dan akan semakin membesar dua halnya itu. Hubbul mali wa tulul umri, cintanya terhadap harta, wa tulul umri, dan pengennya untuk panjang umur. Kalau masa-masa muda ya senang dengan harta, dengan dunia. Karena memang dunia itu dicintai oleh semua orang, dari anak-anak sampai orang tua. Tapi semakin usianya naik, semakin perhatian dengan dunia naik. Salah satu kebenaran hadis ini, itulah keunikan manusia seperti itu. Kalau anak-anak senang sama harta, tapi yang penting ada sekarang, sudah bisa beli, bisa jajan. Masalah nanti besok gimana, urusan besok sudah. Anak-anak, kita butuh belajar seperti anak-anak dalam masalah harta dan dalam masalah dunia. Anak-anak itu tidak pernah pusing ngurusi masa depan. Kita kasih uang, langsung dibelikan, selesai sudah. Gak mikir besoknya gimana, yang penting makan enak sudah. Ya. Anak-anak senang dengan harta, tapi perhatian dengan harta tidak seperti ketika dia sudah dewasa.
Masa muda juga demikian. Walaupun orang mengistilahkan supaya nggak tahu cara merawat harta, hambur-hamburkan harta. Karena dia memang gregetnya dengan harta itu tidak seperti ketika tambah usianya. Semakin tambah usianya sudah 30, 40, semakin dia senang ngumpulkan harta. Saya tanya ya, dari mulai anak-anak sampai tertua, yang paling senang mengumpulkan kan yang sudah tua. Ya masa muda ya betul lah, kita nggak mencela nabung ya, itu dibolehkan. Dan masa sekarang juga kita butuh untuk nabung ya, untuk ibadah. Misalkan kalau ada kesempatan dan rezeki kita bisa umroh, bisa haji. Saya nggak mencela nabung ya, tapi yang kita sampaikan di sini yang menjadi perhatian kita adalah perhatiannya terhadap dunia, sehingga kadang menelantarkan akhiratnya, menelantarkan kewajibannya demi mengumpulkan harta-harta setiap harinya. Makanya Imam As-Suyuti beliau pernah menasihatkan kita ini, diantaranya kita ini belajar anak-anak dari anak-anak pada dua hal. Dalam urusan terhadap rizki, sama dalam urusan rizki, anak-anak itu lebih baik daripada orang tua. Rizki itu yang penting saat itu ada. Masalah besok itu masalah besok lagi. Makanya Rasulullah SAW suruh kita tawakal seperti tawakalnya seekor burung. Dalam masalah rizki, kita tawakal seperti tawakalnya burung. Bagaimana burung itu? Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Pagi hari, apa namanya itu? Kembolok ya. Perut kemboloknya burung kempes. Sore hari sudah penuh. Tidak ada yang mereka bawa kemudian mereka simpan besoknya gimana. Setiap hari perutnya kosong, berangkat kosong, pulang sudah kenyang, anak-anaknya kenyang semuanya. Padahal burung nggak punya ijazah S1, S2, S3. Burung tidak ada keahlian nyolder, keahlian elektronik, keahlian bengkel. Keahlian cuma terbang. Tapi setiap hari dia dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita diam. Buktinya burung cari kerja. Nah ini. Tawakal yang sebenarnya ini di sini Bapak Ibu sekalian. Dia berusaha, hasilnya diserahkan kepada Allah. Burung itu kan bukan pagi hari diam sambil bingung gitu, datanglah harta, enggak. Terbang kemana-mana, usaha dulu. Dan pasti Allah akan berikan hasilnya. Jadi seperti itu. Kata Imam As-Suyuti, belajarlah masalah rizki ini pertama kepada anak-anak. Coba anak-anak itu, mereka tidak terlalu takut terhadap masa depan, tidak pernah stres dengan masa depan. Yang kedua, kita belajar terhadap anak-anak pada hubungan terhadap saudara ketika bertengkar. Saya katakan, anak-anak kalau bermain kemudian marah-marahan, bertengkar, nangis, dendam apa tidak anak-anak itu? Selesai kan? Tidak ada dendam ya. Saya mengatakan ini karena saya punya anak biasa bertengkar sama saudaranya, sama kakaknya, sama adiknya, marah-marahan, kadang mukul, kadang nyakar gitu kan. Sore akur lagi. Itu anak-anak. Kalau orang tua kadang masalah sepele terjadi pertengkaran sampai mati nggak mau dimaafkan, dendamnya sampai puluhan tahun. Itu orang-orang tua seperti itu, banyak itu kejadian-kejadian seperti itu. Hanya masalah-masalah sepele terus dipendam sampai akhirnya puluhan tahun nggak mau tegur sapa lagi, bukan saudaranya lagi seolah-olah. Subhanallah ya. Maka kita ini bersama-sama mari selalu introspeksi diri tentang masalah hal-hal yang kurang dari diri kita ini. Barangkali kita baca satu bab lagi dan satu hadis lagi. Di bab yang ke-10, hati-hati terhadap perhiasan dan kegemerlapan dunia.
serta berlomba-lomba untuk memperolehnya. Di hadis yang ke-14 dari bab ini, Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala membawakan satu hadis, yang mana hadis ini sebenarnya memiliki sababul wurud. Sabab wurud itu sebab munculnya hadis ini. Sebab munculnya hadis ini panjang, saya singkat. Ketika Nabi SAW mendengar kabar datangnya sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dari peperangan dengan membawa ghanimah yang banyak sekali, dan kabar ini terdengar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pernah mengirim Abu Ubaidah Ibnul Jarrah untuk berperang di negeri jauh begitu. Kemudian dapat informasi mereka, rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini sudah mulai pulang dan dekat sampai ke Madinah. Berita ini terdengar oleh sahabat-sahabatnya. Maka di waktu subuh, pagi-paginya, mungkin beritanya itu malam hari tersebar ya. Setelah sholat subuh, ini para sahabat menunggu-nunggu. Biasanya setelah sholat subuh itu kan langsung bubar. Ternyata para sahabat masih seperti ada sesuatu yang ingin dibagikan gitu. Maka Nabi SAW tersenyum. Saya rasa berita tentang kedatangan Abu Ubaidah bin Jarrah sudah sampai kepada kalian. Benar, beliau sudah datang dengan membawa ghanimah yang banyak, dan itu akan kita bagi-bagikan nanti. Senang, dan seperti itu para sahabat juga manusia, sama seperti kita. Kalau ada pembagian harta kan kita semangat, kan? Coba ingat kalau seandainya yang ngaji di sini akan dikasih setiap sebelum pulang mau dikasih misalkan 1 juta, kan semangat semuanya kan. Sahabat pun demikian. Ini fitrah, cinta dunia ini fitrah. Maka mereka menanti-nanti, kemudian Nabi menyabdakan ini. Ya, beliau bersabda, ini hadisnya ini. Jadi sebab munculnya hadis ini tadi, kisah tadi. Para sahabat yang menunggu-nunggu pembagian harta ghanimah. Lalu Nabi SAW menasihatkan mereka dengan mengatakan, ini hadisnya. Fawallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Saya ulang, demi Allah, Nabi mengatakan, aku tidak khawatir kalian itu miskin. Ini pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin. Kalau sekarang kan presiden atau pemimpin atau sebagai penanggung jawab, sebagai gubernur, sebagai bupati, khawatir nanti rakyatnya miskin ya. Ya, yang kita khawatirkan adalah kemiskinan, pengangguran di mana-mana. Rasul mengatakan, saya enggak khawatir kalian miskin semuanya. Walakin akhsha alaikum, akan tapi yang aku khawatirkan justru antum satu alaikumud dunya. Saya khawatir dunia dibentangkan kepada kalian. Maknanya dunia diberikan loss kepada kalian. Dunia diberikan sebanyak-banyaknya kepada kalian. Justru saya khawatir kalian kaya raya. Bahasa kasarnya seperti itu. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, mereka dahulu juga Allah berikan dunia sebanyak-banyaknya. Allah bentangkan dunia sebanyak-banyaknya kepada mereka. Apa yang terjadi? Fatanafasuha, akhirnya mereka saling saingan, saling berlomba-lomba. Fatanafasu itu berlomba-lomba. Kama tanafasuha, sebagaimana aku lihat kalian pun berlomba-lomba. Watul hiyakum kama alhatkum, dan mereka terlalaikan ya. Yang mereka terlalaikan dengan urusan dunia ini. Dunia yang membuat fitnah ini.
dunia yang dikhawatirkan Nabi seperti ini. Akhirnya perlombaannya urusan dunia, setelah itu lalai terhadap tujuan hidupnya, lalai beribadah. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Saat mungkin ekonominya pas-pasan sregep taklim, setelah usahanya lancar, punya banyak kerjaan, kajian, mungkin pas tablik akbar aja misalkan, atau bahkan belas gak pernah muncul lagi di pengajian-pengajian. Dulu ketika biasa-biasa sholatnya subhanallah setiap kali 5 waktu datang ke masjid, gak pernah masbuk. Ketika sudah banyak usahanya kaya raya, sudah sibuk sudah. Dulu ketika masih biasa-biasa baca Al-Qur'annya sregep, ketika sudah kaya sregep baca WA-nya misalkan. Ya. Ini yang disebut dengan harta yang melalaikan mereka, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dan itulah yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu artinya sebuah musibah, sebuah bencana bala, ya, yang akan menjadikan orang itu menjadi budak, abdud dunia. Bukan kita ini mengatur dunia, tapi kita yang diatur oleh dunia akhirnya. Bahasanya Nabi SAW dalam hadis lain itu taisa abdud dinar. Abdud dinar itu hambanya, budaknya dinar. Kalau itu dinar, kalau di kita berarti budak rupiah, budak harta, budak dunia. Taisa abdul dinar, taisa abdul khamisah, taisa abdul khamilah. Celaka budak-budaknya dinar tadi, celaka budak-budaknya kain-kain dari sutra tadi. Maksudnya penjual-penjual kain, penjual sutra yang dagangnya, bisnisnya ini melalaikan dari kehidupan akhirat ini. Ya, jangan sampai kita seperti itu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa, yaitu mempergunakan harta ini dengan sebaik-baiknya, itu sebagai sarana bagi kita untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Jangan sampai dunia ini malah menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Karena dunia itu kata para ulama adalah halaluhu hisab wa haramuhu adab. Yang halal saja akan dihisab. Hisab artinya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang haram adab. Biar kita ini tidak terlalu pengen angan-angan pengen jadi kayak teman saya yang kaya raya. Nah, ingat ucapan ini. Yang kaya nanti kalau hartanya halal lama ditanya sama Allah. Itu kalau halal ya. Kalau hartanya haram diadab. Yang istilah kasarnya kere, pelarat, yang tidak punya apa-apa, ya perhitungannya cepat. Orang dia tidak punya banyak harta, ditanya paling hartamu ini, ya sudah, kamu gunakan apa? Sudah selesai, udah. Tapi kalau hartanya banyak, harta kendaraan, harta petak-petak tanahnya, harta ini, harta itu, yang ini kemana, kemudian yang ini kemana, kemudian disalurkan yang halal atau yang haram, pertanyaan lama. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yang pertama kali akan masuk surga adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Sementara orang kaya mereka tertunda dengan hitungan, ya, masih hisabnya masih lama. Orang fakir selesai udah masuk surga. Yang kaya itu hanya pertanyaannya lama. Dari umatnya Nabi SAW yang pertama kali akan masuk surga adalah yang dari kalangan orang fakir, tapi fakir yang sabar, fakir yang taat, fakir tapi dia istilahnya grundel, istilahnya kufur nikmat, ya sengsara. Fakir yang sabar, yang dia ridha dengan ketentuan Allah, yang dia taat kepada Allah, fa insyaallah itu keutamaan yang besar bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan mudah bermanfaat. Yang kita akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.